Karena bisa dibilang mereka jadi belajar. Biar belajar. Ini saja kita sambut penantang dari tim Onyx. Please welcome EVOS Esports. Dengan membawakan line up yang begitu kokoh dan bahkan sudah mulai konsisten. Selama 1 tahun penantian panjang EVOS memang terbayar dengan lunas. Playoffs di depan mata tapi lawan mereka pemuncak klasemen untuk kali ini. Wow, ini dia EVOS akan menghadapi Sang Raja Langit. Walaupun kita tahu Sang Raja Langit sudah dipecahkan, tapi mereka tetaplah raja di atas langit. Please welcome Team Onyx. Line up yang begitu kokoh masih belum dengan mudahnya bisa ditumbangkan kecuali oleh Bigetron. Dan apakah hari ini EVOS juga ingin menggunakan blueprint yang sama? Matchup yang menarik untuk kita lihat the legendary jungler Albert versus Kairi once again di line up down. Alright, tentunya ini dia The Sky King yang bisa kita bilang cuma bisa keambil 1 bulu untuk season kali ini dari sayapnya ketika dia terbang. Ya, minggu yang berdarah. Dan pastinya pressure yang cukup berat dari kedua belah sisi. Coaching staff yang akan memasuki arena pertempuran antara Sang Macan dan juga Sang Landak. Murid dan juga guru, Itu dia. Coach Adi dan juga VYN. Dua sosok orang yang selalu berdampingan. Tapi kali ini mereka benar-benar harus bersanding. Tapi bukan sebagai kawan, tapi sebagai lawan. Ini momen Hatake Adi ngelawan Uchi Havin berarti ya. Sebuah pertemuan yang menarik antara guru dan murid yang sekarang saling adu draft di in-game. Dan itu yang bakal kita lihat, selalu akan kita lihat ketika ada EVOS bertemu dengan Onyx. Ya, Derby International yang akan kita saksikan sebentar lagi. Dengan banyaknya perubahan yang jelas akan diberikan oleh Onyx setelah kekalahan kemarin. Aku jadi lebih penasaran dengan EVOS. Apa yang akan mereka implementasikan juga. Atau mungkin ada beberapa akhirnya resep rahasia dari Bigetron yang bisa mereka bawakan juga di dalam game kali ini. Entah itu dari segi draftingnya atau mungkin prioritasnya bakal dari eksekusi strategi early game yang dibawakan oleh EVOS. Wah, untuk ngomongin eksekusi ya, semua akan dimulai dari pondasinya terdahulu. Tapi ini dia teman-teman hasil dari siapa yang lebih worth untuk M7. 982 suara menuju ke Kairi dan bertambah terus. Begitu juga dengan Albert, angka 891. Angka yang cukup tinggi pastinya, tapi perbedaan yang benar-benar tipis sih. Benar-benar ingin menyusul menuju ke M7, karena itu akan menjadi target utama. Dan ini bakal jadi, kalau misalnya dua-duanya ke M7 lagi, berarti kita mengulang MSC 2 tahun lalu ya. Wah, itu dia ya. Kita melihat bagaimana kedua tim ini yang menjadi perwakilan dari MPL ID. Terutama ketika berkali-kali kita melihat loh. Setiap kali EVOS mencoba untuk menunjukkan prime mereka, gameplay mereka yang konsisten. Selalu ada Onyx, season 11, season 13 juga. Itu bounce back-nya EVOS kejam loh di playoff. Iya, tapi selalu ada Onyx ya, ini yang jadi kesulitan banget. Dan sekarang ada keys to victory untuk Onyx akhirnya. Onyx masih butuh ternyata. Masih butuh gitu victory, itu adalah batasi hero nyaman Albert juga salah satunya. Yep. Yang mungkin kita bakal kaget kalau misalkan ngeliat match ini. Bisa aja ada berapa? 8 jungler yang bakal di-ban? 6 jungler yang bakal di-ban? Wow, tapi bisa kita bilang ya kemarin gak ada KTV. Ya. Ya untuk Onyx, tapi ini untuk EVOS. Ini gunakan blueprint ya, kemenangan Bigetron. Menangin early game, menangin trio mid. Fighter gold lane bisa jadi option. Dan itu pernah dibawakan loh sama Erlan. Serta jadikan Sans sebagai target utama. Karena kemarin Finn ngasih bocoran tuh. Gangguin Sansnya, pegangin Sansnya. Iya ya, karena emang Sans ini jadi masalah ya. Jangan sampai membiarkan Sans bisa menggila di dalam lane of down. Tapi ya ini banyak banget ya blueprint yang mungkin bisa dicoba. Untuk Ini dia drafting phase. Broken Wall sebagai mapnya juga. Berarti ini menandakan rotasi cepat akan sangat diuntungkan di sini. Hero-hero seperti Uranus ya yang udah di-ban. Ada beberapa juga yang kayak Ophius, Angela yang udah pasti bakal diuntungkan dengan rotasi cepat. Kayak EVOS paham betul kalau seandainya Angela ini bakal menjadi kendala ketika ada tangan dari Sans. Ya, bukan hanya itu aja. Rotasi makro yang sangat tinggi juga dari tim Onyx ini yang juga cukup menentukan. Ditambah lagi
Kalau kita lihat Arlot untuk Randy masih ditutup. Ngomongin kalau Uranus, kita tahu Randy sangat tahu cara ngedistract. Dan untuk Baxia dengan power yang dimiliki dari Kairi, ini wajar kalau tidak dilepaskan. Ya, tapi memang masih banyak sih untuk opsi ke area jungler yang akan dipilih nanti oleh Onyx karena mereka akan memprioritaskan dari Cici dulu, ingin ngebuat Lutfi bisa lebih nyaman atau bahkan ini bisa jadi fleksibel Cici ya yang diletakkan di tangan Skylar juga. Iya, fighter gold lane ya. Tapi diambil dulu Sukshin-nya karena EVOS paham betul juga. Suns dengan Sukshin mau itu winning condition, lose condition, selalu bisa dapetin momentum. Karena ada Yi Sun-shin juga. Ini hero yang bakal ngebuat Erlan bisa aja loh ngebawain fighter gold lane-nya juga sebagai lawan matchup nanti. Menarik sih untuk ngelihat jadinya adu fighter ya di area gold lane. Tapi let's see dari Onyx, biasanya Lancelot akan dihadapkan dengan hadirnya Yi Sun-shin juga untuk matchup yang lumayan seimbang. Dan di sisi itu mereka pun bisa memprioritaskan dari area mid lanernya karena ingin membiarkan dari Cici akan tetap fleksibel sampai di pick terakhir. Dan let's see, Hayabusa. Hayabusa. I'm happy. Seneng ya, Ya, lihat gue Hayabusa. salah satu orang yang suka banget ngelihat antara head to head player-player assassin gitu loh. Dan ini adu mekanik juga antara Kairi dan juga Albert. Walaupun ya kita tahu Albert menggunakan Insansin, tapi itu masih ada esensi antara assassin versus assassinnya gitu loh Nevi. Ya lumayan dominasi juga kan karena War Axe nyambung juga sama Yi Sun-shin. Sekarang Hilda untuk bisa mengimbangi early game-nya kah? Atau jangan-jangan Hildanya bakal ditaruh di EXP lane untuk bisa menjadi hero yang hanya open vision sehingga Roundel akan semakin lebih mudah untuk targeting ke belakang. Ya, kalaupun di area Romer ataupun XP aku ngerasa Hilda tetap jadi hero yang akan mengganggu buat lini belakang ya, terutama untuk Hayabusa. Ini bisa banget ditekan dengan hadirnya Hilda dan hadirnya Chuzin jadi kayak seakan-akan pelengkap. Karena efek sisinya kalau lumayan banyak dan areanya bisa dikendalikan dengan cukup luas oleh EVOS. Apalagi Yves sekarang juga sudah ikut ditutup. Ini Yves ditutup karena EVOS tahu ini Hilda, Zuxin bakal kerepotan dalam teamfight nanti ketika ada Yves. Apalagi dengan adanya Grok. Ini combo reward manipulation mantap banget nih kalau misalkan dikombinasikan dengan Tectonic Charge. Itu yang mungkin bisa kita bilang jadi makin udah ada CC, DPS, ada slow motion, wah lengkap banget. Cuma yang mungkin lebih mengerikan adalah lebih tepatnya kalau mungkin ada Eve ya. Ini dari 3 hero komposisi EVOS mereka kan bisa dibilang jalan kaki. Ini akan berat banget untuk bisa menghindari DPS yang diberikan oleh Real World Manipulation. Dan Onyx dengan Broken Walls map memiliki 71% win rate dari total 7 game bermain di map Broken Walls. Ini win rate yang sangat tinggi ya teman-teman ya. 71%. Seperti biasa Onyx dengan win rate yang selalu di atas rata-rata. Dan sekarang sudah ada ban terhadap Granger. Masih ada sinyal loh dari Onyx yang aware terhadap draft dari Erlan yang mungkin cenderung terbatas. Tapi ingat masih ada Ruby juga. Ruby di sini juga bakal bisa menjadi gangguan bagi Hayabusa. Bakalan aktif banget sih kalau misalnya Ruby benar-benar bisa dibawain. Gak cuma ke arah Hayabusa, tapi tipikal gangguan seperti Cici dan juga Grup nantinya harusnya bisa diatasi juga. Cuman memang fokus utama dari EVOS buat sekarang adalah membatasi pilihan hero dari Suns-nya sendiri ya. Adanya Yves dan juga disusul dengan Kimi untuk sejauh ini. Berarti memang untuk opsi kalau misalnya ingin ngebawain yang lebih area cukup besar, sebenarnya Farsha nanti masih possible juga. Esmeralda. Apakah ini akan jadi Cici gold lane? Dan nanti kita akan melihat EXP-nya ke arah lapu-lapu. Karena option dari band Esmeralda terlihat dari sisi EVOS. Malah EVOS nggak sih yang butuh band Esmeraldanya biar Hildanya lebih bebas? Iya. Nah karena sekarang Onyx yang nge-ban Esmeraldanya, kayak mensinyalkan kalau misalkan emang Onyx yang mau ambil hero-hero dengan shield evac. Dan mari kita lihat untuk teman-teman dari EVOS sendiri karena ya dengan 3 pick awal yang udah mereka pegang secara opening map atau vision mereka udah kuasai, tapi mereka tambahin lagi dengan chip. Ini kalau mereka pakai chip, mereka juga harus concern loh. Concernnya apa? Jangan sampai chipnya ini jadi salah satu movement yang nggak maksimal. Kenapa aku bilang begitu? Mereka belum punya damage pasti. Mereka DPS-nya juga belum terlihat. Nah, sedangkan di Onyx mereka udah punya Grok, mereka udah punya Cici. Jangan sampai blunder, Prof. Ketika buka shortcutnya, malah dibalikin keadaannya. Apalagi dengan adanya curtain call ya. Itu bakal lumayan ngerepotin terutama buat member EVOS.
Takutnya nanti ada yang kejebak dan combo dari EVOS-nya nggak maksimal. Jadi chipnya ini bakal benar-benar dirugikan. Sehingga last pick-nya bisa banyak sebenarnya. Lunox gold lane atau Lunox mid lane yang dimunculkan dan itu dia lapu-lapu. Yang kita sudah praduga tadi. Lunox-nya akan di area mid lane, Cici-nya di gold lane. Yep. Fighter Skylar. Fighter di tangan Skylar yang akan kita lihat ya hasilnya seperti apa. Karena memang cukup jarang, lebih cenderung ke area marksman. Marksman, iya. Ini Ketika lapu-lapu melihat gold lane Skylar. juga fine sih kayaknya. Hmm? Semua bisa dijalankan. Yang penting areanya sangat-sangat luas dan ini EVOS nih last pick-nya harus penuh dengan pertimbangan. Ruby kayaknya bakal jadi cemilan buat Lunox. Ini yang bahaya. Gue Patrick juga gak masalah. Ya, mendingan kayak kalaupun emang mau Ruby, jangan fokus ke depannya tapi fokus ke Hayabusanya aja buat jadi gangguan. Aku lebih suka tambahin damage marksman sih sebenarnya kalau udah ngelihat Chip dan Hilda ya di dua sisi mereka supaya team fight pastinya bisa lebih dimainkan dan Bane Itu dia. menarik banget. Bane kasih kejutan dengan burst damage dan ternyata Cici untuk Skylar. Secara drafting ini bakal jadi drafting yang penuh dengan resiko ya untuk EVOS terutama karena memainkan Chip. Kadang ada team fight yang bisa mereka menangkan, kadang ada juga yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dari Onyx. Ditambah mereka punya counter setup dengan hadirnya Grok dari Onyx. Jadi setiap team fight yang ingin coba untuk dibawakan oleh EVOS harus dikalkulasikan dengan matang dan benar-benar dengan kalkulasi penuh. Yes, ini dia. Pertarungan Derby International. Di mana yang satu memiliki piala M-Series, yang satu memiliki piala MSC. Siapa yang memenangkan Derby International? Soalnya Belanda, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Masuk ke dalam game yang pertama dari Derby International dengan Best of 3 Series menjadi penentuan juga apakah Onyx bisa bounce back setelah mengalami kekalahan di hari kemarin. Karena secara drafting bisa dibilang cukup powerful dan ya Lunox di tangan Sans ini akan jadi cukup berbahaya karena siapapun setebal apapun bisa di burst down nantinya Prof. Wah, kalau di burst down jadi mules tuh nanti tuh. Sakit banget pasti damage-nya. Udah pasti ya, terutama buat kedua jungler kita, Battle of Veteran. Tapi lihat apa yang dilakukan Randy. Melakukan rotasi ini coba untuk melakukan sedikit steal terhadap jungle dan memiliki para pasukan dari tim Onyx. Berani sekali. Apakah akan berani untuk mendapatkan point kill dari Sarki Boy? Kyrie kali ini di depan sana dengan Red White Shadow diberikan dan Retribution is on point di depan mata. Apakah berhasil block Kyrie? Masih ada satu buah tersangkut ternyata White Shadow membuat para pasukan dari tim Onyx. Bahkan sosok dari seorang Lutfi sampai melepaskan seluruh wave-nya. Tapi ini jadi terlalu jauh nggak sih Prof? Karena sampai Little Wanderer aja nggak dapet. Wah, tapi masalahnya emang buat EVOS-nya rugi sih. Rugi benar. Karena dia harus pakai Retribution yang pertama, yang kedua ada korban di sana. Dan yang ketiga Lito-nya diambil sama Lutfi tadi. Jadi otomatis EVOS nggak mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Goldnya langsung swing ke arah Onyx. Farmingnya juga masih aman dan Erlan terkena poke yang begitu banyak dari Yoyo Blitz ini bukan sama Skylar. Jadi landingnya nggak begitu aman untuk di gold lane sepertinya. Iya, pressure lumayan kerasa sih. Ngebuat dari Onyx bahkan udah pegang keunggulan ke angka yang cukup tinggi dari masing-masing individualnya. Tapi memang ngelihat dari segi drafting seperti ini, dari EVOS harus benar-benar berpikir 2-3 kali ya untuk melakukan pergerakan agresif seperti tadi. Karena secara power damage mereka masih minim banget. Masih belum waktunya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tadi itu sebenarnya dimenangkan oleh EVOS kalau dari segi power ya. Cuma yang tidak diekspektasikan adalah Kyrie masih ada satu coach shadow yang menyangkut. Itu yang jadi merugikan. Ya dan Lutfi-nya datang, itu dia. Iya, kalau yang namanya EXP kalau misalkan daripada lane ini mendingan ikutin fight. Iya, jangan cuek. Jangan cuek. Gak boleh cuek. Iya, dan sekarang Turtle juga udah mulai di setup seharusnya mencoba untuk mencari celah supaya performa dari Onyx ini nggak terlalu powerful dalam momen perebutannya. Oke, coach shadow telah di-pop up oleh seorang Kyrie mundur ke belakang, akan ada shadow kill depan sana, langsung ada break fight ke Lutfi. Retribution gagal dari kedua belah pihak, dapatkan Kimoy berhasil mendapatkan 1-1. Albert ter-take down, Kyrie kali ini bakal coba diamankan oleh seorang Randy. Tapi ternyata dengan ada 4 player yang tersisa dari pasukan Onyx membuat Randy kayaknya harus mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan distraction, shadow kill, Randy. Tidak ada rumput bagimu. Tidak ada yang bisa diselamatkan untuk para pasukan dari tim EVOS. Wah, ini terlalu banyak sih keunggulan yang dipegang oleh Onyx. 4 poin eliminasi, dapetin turtle juga di tangan Keyboy. Dan ngebuat dari EVOS semakin berkurang lagi nih power kemenangan mereka. Karena kita tahu chip ini akan powerful dalam kondisi ofensif. Dan ada 2 tangan Indonesia menuju ke arah EVOS nih ya. In Albert we trust seperti biasa kalau gue sama Profesor KB. Apalagi Ya, tapi kayaknya dalam kesulitan ya. Karena balik lagi. Ini tadi datang ke bawah, Randy-nya tumbang. Jadi kalau mau buka shortcut kayaknya itu bakal jadi malapetaka deh. Iya. Emang lagi-lagi Onyx early
agresif berhasil mereka jalankan. Gila sakit banget Chaos Assault yang diberikan oleh Suns. Bayangkan itu tanpa item. Itu tanpa satu item pun bisa kita bilang. Bayangkan kalau nanti tiba-tiba udah ada Glowing One, tiba-tiba dia mainin ke arah dari Holy Crystal, Genius One, anything else. Dan bahkan kalau mau coba tiba-tiba main ke arah Sky Blizzard, waduh Randy sih. Wah. Udah siap-siap aja proses. Tapi sendirian nih Keyboy. Keyboy, Tectonic Charge masih dimiliki oleh dirinya. Screening yang biasa dilakukan oleh Keyboy ini dengan Tectonic Charge kayaknya masih aman. Masih aman ya, hanya saja mengembangkan satu buah flicker sih. Entah ini akan jadi hal yang worth it atau enggak. Karena permainan agresif sebenarnya udah bisa dilakukan sama Onyx dengan keunggulan sebanyak ini, Prof. Kayaknya gak ada masalah sih dengan keuntungan 2000 gold seperti ini. Yang penting nanti Tectonic Charge-nya ada lagi di area Turtle. Itu tetap bakal jadi keuntungan buat Onyx. Apalagi ditambah buat sekarang nih Randy-nya jadi gak bisa leluasa karena Hilda di early game-nya gak online. Iya, nggak maksimal. Gak ada gunanya jadi sekarang kita lihat Hilda. Iya, sementara itu dari Key-nya. Jadi team fight kembali terjadi di depan sana. Shadow kill! Suns tapi berhasil melakukan eksekusi, mendapatkan satu poin kill, membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini bisa dengan sangat mudah mendapatkan turtle tanpa kontes. Wah, dari segi damage ini udah besar banget. Untuk Sun sendiri yang akhirnya bisa nge-take down hero-hero bagian depan, Turtle dapatkan. Dan satu biarin langsung tutup. Ini namanya udah Abang Lutfi, bukan adek Lutfi lagi, Abang Lutfi. Bener-bener langsung zoning out dua player seperti itu nih. Iya, iya, dan ada sebuah comeback by GoPay juga. Sepanjang MPL ID berjalan, Albert dan Kairi menjadi top 2 jungler yang masih aktif dengan total kill tertinggi. Dan Keyboy harus tumbang. Yes, itu tidak bisa dipungkiri dan itu yang selalu kita bilang. Di mana Albert dan juga Kairi adalah dua sosok jungler yang bersejarah tidak bisa dipungkiri. Langsung ada shadow kill. Berhasil mendapatkan satu mobil kembali. Atlas di sana mencoba untuk menutup jalan dari Kairi. Tapi Deadly Kids, that's it. Udah hanya poking damage aja. Iya, pasti jungle. Sempat ada di tim yang sama juga ya untuk Albert. Jadi memang ini dua jungler kita yang benar-benar berkualitas dari Indonesia. Dan sekarang bakal jadi pertemuannya Lutfi sendirian. Oke, Bang Lutfi mencoba untuk mendapatkan Albert tadi itu dia. Dengan posisi dari Albert yang mencoba untuk menggocek ke arah Lutfi. Buying time sedikit dengan panah asmara dan bahkan lihat Albert tahu masih ada satu pedang yang bisa dilemparkan oleh Lutfi. Gak butuh point kill selama deliver damage-nya berhasil yang diberikan oleh seorang Albert. Dan Kairi di sini gagal untuk mendapatkan satu turret. Watch Shadow masih dipegang oleh Kairi. Belum ada objektif tambahan yang bisa dipegang. Tapi untuk EVOS, di mana nih Prof celahnya? Wah, kalau ngomongin celah ya, paling mereka bisa banget buat ngegeng bareng sama mortalnya Chip. Tapi dari tadi kita belum lihat nih yang efektif dari Key. Belum ada yang kebuka juga window-nya. Masih grouping loh dari Onyx. Minimal mereka jalan bertiga loh soalnya. Dan sekarang kayak lagi build up pelan-pelan untuk Kairi dengan adanya dua expert glove berarti dia akan menuju ke Sky Pierce. Iya, setuju. Dan Kairi juga gak keganggu sama sekali. Itu kayaknya bisa jadi masalah sih. Apalagi dengan adanya Hilda, ada satu ekspektasi untuk Kairi bisa terbang. Surprise Kairi! Happy birthday! Ternyata Kairi kali ini bakal coba didapatkan. Masih ada shadow kill. Masih coba untuk bisa menghindari dan bahkan di depan Sun Tectonic Charge! Berhasil mencoba untuk menyelamatkan tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama dengan Curtain Call diberikan oleh permasukan dari tim Onyx. Albert ter-take down. One last man standing Kayeye. No Erland for this time. Tidak bisa memberikan damage. Kairi buying time banyak banget tadi. Iya, tumbang sih, tapi ditukernya dengan 3 pemain secara langsung dan bahkan Turtle yang akan langsung terbuka juga buat Onyx. Zone out akan cukup jauh dan Erland pun nggak bisa berbuat banyak. Ya balik lagi ya, Erland di sini bisa nge-deal damage tapi dia kan butuh ruang. Dan ruang tersebut kayak ketutup semua di area jungle bawah. Turtle didapatkan oleh Skylar dengan mudahnya. 3000 gold masih dipimpin sama Onyx. Ya, itu dia bisa kita bilang Kairi. Dan perfect turtle untuk di tangan dari Onyx. Agak cukup sebenarnya ini agak, aku bisa bilang menyalahi kodrat ketika Hayabusa mendapatkan perfect turtle di atas dari Sunsin, Profesor. Tapi mau gimana pun setup gara-gara Groknya ini jalan terus. Gila. Dari awal kita udah lihat nih, Keyboy banyak banget actionnya juga. Tectonic Charge-nya selalu on point. Dan tadi si covering setup di bawah. Itu mungkin yang gak diduga-duga sama EVOS kalau misalkan buang semuanya. Oke, kita bakal lihat di depan sana kembali. Randy bakal coba dimakan, ditelan pula oleh seorang Kairi. Tapi bukan hanya itu aja, partial buff dari seorang Albert juga bakal coba direlakan. Dengan apa yang dimiliki dari Kairi, Skype sana sudah dimiliki, tandanya Kairi udah dapetin 10 stack harusnya. Erlan mencoba untuk melakukan outplay, transfer Lutfi. Tectonic Charge-nya sedikit miss. Membuat perpasukan dari tim EVOS kali ini tetap harus kehilangan Erlan. Tapi nampaknya Skylar is coming. Dengan ada satu bot shield di depan sana, Kairi menambah kembali satu
Sky Pistol yang diberikan walaupun Kairi kali ini tertampar oleh Randy. Tapi setidaknya para pasukan dari tim EVOS mereka akan kehilangan Albert juga. Yap, dan ini dia 1 poin eliminasi tambahan lagi untuk seorang Suns. Randy Wah, masih sempat bisa ngedapetin 1 pemain tambahan lagi. Setidaknya ada pertukaran yang udah bisa dilakukan oleh EVOS. 5 poin eliminasi sejauh ini. Tapi tetap sih, ini Suns-nya udah lahir prematur. Dan Suns belum tumbang sama sekali. Endless War ya, ini terus-terusan. Dan bertambah lagi total kill dari Kairi 1.300. 1300. Banyak banget. Nambah terus, apalagi dia udah punya Sky Pierce. Dan untuk sekarang, hati-hati sama Suns. Oke, jangan lupakan Suns kali ini berbahaya. Order Brilliance. Tindakan preventif mau tidak mau dibandingkan harus sedikit terlambat menggunakan Order Brilliance. Ada baiknya dibuka lebih dulu dibandingkan dia harus ter-takedown dan ter-shutdown. Ini akan bahaya point kill-nya. Makanya itu udah bahaya banget, dia udah punya Divine Glaive. Dan kita tahu Divine Glaive ini akan berkesinambungan dengan Spell Vamp dan juga Penetration. Karena Lunox akan bermain dengan Chaos atau dengan ordernya. Tinggal dia pilih. Mau survive atau mau penet yang dalam. Waduh, Kairi bakal lebih survive nih. Iya. Dia bakal lebih sustain nih, Nevin, kalau dia pakai War X. Jelas sih. Aku kira tadi bakal menunjukkan Endless biar lebih tajam, lebih penetration kan. Tapi kayaknya dia bakal mau lebih bermain dengan Quest Shadow, Profesor. Ya, pasti ya, karena War Axe nanti akan membantu juga bagaimana Phantom Shuriken damage-nya. Dan itu berkesinambungan sekali dengan Phantom Shuriken pasif. Dimana menambahkan Spell Vamp juga. Ibu dalam keadaan yang sekarang. Oke, Kairi, Quest Shadow adalah di pop-up. Tidak boleh terlalu terburu-buru, ingat. Quest Shadow, oh itu ada salah satu old player juga ya. Ada Samu Hate kita lihat di situ ya, Profesor ya. Iya. Oke, tapi surprise, Semi bertemu menuju ke arah Kairi nampaknya gagal. Randy menjadi terkeduta pada one last hit. Randy masih head to head, memisahkan Kairi. Sharpton menuju ke arah Keyboy. Tapi abang-abangan dari preman EXP lain Onyx ke Lutfi. Menukarnya dengan adanya Kaye dan juga Keyboy. Setidaknya kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx mereka benar-benar mendelay apa yang dimenangkan oleh EVOS. Jujur tadi EVOS yang menangin dari kondisi positioning, Profesor. Iya, gara-gara ada shutdown ya. Jadi goldnya lumayan turun perlahan. Ya. Dan ada satu pemain loh yang dari tadi belum join team fight, nih Erlan. Dia udah punya Holy Crystal, dia udah punya Lightning Tranche. Erlan is coming. Itu dia damage-nya. Menuju delay di cancel depan sana, damage yang memang besar mencoba dihindari oleh Lutfi, tapi sayangnya ada Kairi menyambut dengan kuat Shadow. Shadow yang menuju ke arah belakang, double kill dapatkan oleh Lutfi dan pakai satu stun terakhir menutup jalan pulang untuk Randy. Astaga Lutfi! Lutfi kembali berulah di Land of Down. Wow, ini tim fight yang gak ready sih sebenarnya untuk EVOS. Karena sebenarnya di tim fight sebelumnya kita ngelihat Erlan bisa mengunggulkan inner turret yang bahkan dari Onyx aja belum pegang inner turret dari EVOS. Tapi karena masuk dari arah yang berbeda, ini ngebuat Onyx malah ngedapetin celahnya. Mulai dari shadow kill yang langsung bisa dibuka oleh Kairi dan sekarang ada turtle yang bisa dipegang oleh Onyx. Queen Swings dari Lutfi. Semakin lebih sustain dia. Astaga Di Lutfi. depan ada Oracle juga kan. Cooldownnya akan semakin lebih leluas digunakan. Brave Fighters pasti bisa di spam sama Lutfi. Apalagi buat keadaan kayak lawan Bane kayak gini kan. Dari tadi Bane-nya dipegangin terus. Erlan tidak leluasa untuk melakukan team fight. Albert tumbang 4 kali. Yang menandakan kalau dia di game ini tidak terlalu bebas. Iya, bukan gak bebas lagi ya, ini benar-benar dikekang banget untuk Albert gak bisa nge-deliver damage, bahkan ketika pengen join ke area team fight pun selalu ada yang bisa mengincar sampai ke bagian belakang. Dan ya perjalanan dari Cici dan juga Lapu-Lapu di arah yang secara bersamaan, ini bisa jadi masalah banget buat EVOS karena mereka belum punya damage yang cukup untuk nge-takedown dua frontliner seperti ini. Apalagi sekarang, Lordnya akan langsung masuk dan Holy Defense sudah mulai dalam ancaman bagi tim EVOS. Oke, kalau gue lihat sih kayaknya Erlan udah harus regroup ya. Nggak apa-apa mereka team fight 5 dibandingkan mereka harus kekurangan damage. Karena sekarang Erlan udah punya Defense Glaive. Jadi Mubazir kalau damage-nya nggak di-deliver gitu loh. Iya dari tadi ya. Kalau dia mau flanking sekalipun, karena gini, bedanya Chow, mungkin kita lihat kemarin permainan flanking yang dilakukan Eman, bedanya Chow dengan adanya Bed, Chow mobilitas tinggi. Dari dulu kita tahu dia bisa nembus tembok, dia bisa mainin flicker tiba-tiba. Tapi kalau ngomongin Erlan, ini kan berat. Dia harus jalan kaki, waktunya panjang, waktunya berat. Jadi mau nggak mau harus regroup, nggak boleh kayak terlalu jauh gitu loh posisinya. Ya, dan Erlan ini lumayan mudah terjangkau ya sebenarnya. Jadi posisi di area frontliner pun harus bisa benar-benar ngejaga supaya Oh Erlan... digas. Ada Brave Factors di sana. Oh, Keyboy, head assist. Oh, oke. Kita bakal lihat ada gebrakan dari Tectonic nih harusnya di depan sana dan langsung ada Rondel. Russell di-poking oleh Kyrie dan menandakan kalau mereka nggak mau di team fight di sini, mereka akan di neutral objektif. Ya, dan EVOS juga langsung narik ya. Mereka nggak mau adanya satu keributan yang nggak menguntungkan sama sekali buat mereka sebenarnya. Kalau harus ada yang hilang kuantitas dalam posisi mereka harus mendefensif 3 lane secara bersamaan. Tapi Randy
sedikit terjebak. Bakal coba dipaksa dengan Brave Factor di depan sana. Rondo melakukan covering KYE. Akankah ada surprise? Lihat di depan sana. Damage-nya terbuka menjadi 2. Dapatkan damage dari Erlan akhirnya maksimal. Tapi teknologi charge yang on point dan 2 team fight di belakang sana dipisahkan oleh Lutfi. Triple kill. Lagi Maniac dari Kyrie. Dan nampaknya cukup sampai di triple kill. Itu dia 2 team fight. Dan kenapa aku bilang abang Lutfi udah bukan Dek Lutfi lagi. Ya. Lihat team fight-nya. 4 orang dipisahin sama Lutfi. Bener-bener galak banget. Dan sekarang masalahnya Wave ini akan segera masuk menyisakan Albert seorang diri dan masih butuh waktu sampai Randy kembali ke dalam lane of down. Albert versus everybody. Albert, can you do it? Tapi nampaknya Albert tak mampu untuk bisa menang damage dengan Lodi dan Nodik. Take the game. Wah, the Sky King. Ya, sudah kembali lagi kepada track positif mereka. Tidak memberikan celah sama sekali dengan berbagai upaya dari segi drafting, dari early game agresif yang dilakukan oleh EVOS dan memperkuat lagi untuk Onyx. Line up yang menarik nih. Dengan menggunakan